Selamat datang kembali di Dewan Pandit Dalam Negeri Depdagri episode terbaru di hari ini, hari Rabu tanggal 3 Maret 2022 bersama Mardel, bersama coach kita, ada Coach Akmal dan juga ada Abang Vino. Nah, coach nanti lihatnya di kamera coach. Kalau TV ini kita monitor aja coach. Oke, di sana. Nanti juga kita akan ada salah satu legenda Indonesia yang juga bergabung. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Tapi sebelum itu Mardel juga pengen bilang selamat Hari Raya Nyepi Rajang untuk teman-teman yang merayakan. Coba lo kan bisa berbagai bahasa. Coba pakai bahasa Bali no. Bisa nggak? Rajang Raina Nyanggra Nyepi, selamat menyambut Hari Nyepi. Walaupun sekarang pasti lagi nonton lagi. Iya, lagi nyepi lah, lagi nyepi. Palingan abis ini bajunya mereka udah Bali United. Oke. Bali United Jaya. Jaya. Prediksi dong ya. Oke teman-teman semuanya Super Tim. Di episode ini seperti biasa kita akan lebih dalam ngebahas soal liga lokal, sepak bola lokal. Apalagi di minggu ini ada El Clasico-nya Indonesia ya. El Clasico. Kalau kata orang kemarin nonton Bang Valen bilangnya nggak berasa waktunya pas nonton. Karena cepat banget berasanya. Dan kita ngeliat dari kedua tim juga menampilkan pertandingan yang seru dan juga sportif di akhir pada pelukan-pelukan juga menunjukkan memang 90 menit kita jadi lawan. Tapi selepas itu kita tetap jadi kawan. Nah dari coach dulu nih coach. Melihat Persija Persib dari kemarin. mantan pemain Persija. Nah betul. Yang belum tahu nih coach. Emang mantan pemain Persija tahun berapa coba Vino? Sebelum PSM juara sebelum nih. PSM iya juara. Andalan di sisi sayap ya. Balik lagi 2008 balik lagi terakhir. Coba coach Akmal melihat Persija Persib dari kacamata lo dulu sebelum gue lebih dalam lagi nih. Yang pasti kemarin gue tonton tempo tinggi. Betul. Pasti adu gengsi ya. Tapi main bola itu tidak hanya tempo tinggi, sepak bola itu banyak prinsip. Ya, dengan prinsip ada dua prinsip bermain dan bertahan. Yang gue lihat dari Persija sendiri prinsip bermainnya untuk menyerang ini memang butuh punya tempo tinggi tapi nggak ada terstruktur. Tidak terstruktur. Kenapa coach? Nah di situ kan juga mungkin banyak mengandalkan ya satu Roy Chan diplot di center back dan Konate lebih ke depan. Ya, dan mungkin juga Simic juga tidak terlalu maksimal akhirnya bisa diganti. Nah di situ. Nah, akhirnya di situ kalau gue lihat dari situ akhirnya nggak ada tercipta banyak peluang ya di depan ya. Gol Persija aja tercipta dari set piece 15 menit pertama. Gol Persib. Ya. Gol Persib itu 15 menit pertama ya tercipta dari set piece. Dan kemudian juga golnya Persib yang kedua tercipta dari set piece juga dari tendangan corner kick 15 menit terakhir. Nah ini butuh evaluasi bagi Persija. Bagaimana mengantisipasi dari defense set piece ini. Nah, itulah. Kalau bagi gue juga Persib juga bermain dengan mungkin full tim ya, yang nggak ada Ezra aja. Pasti juga di sini Persib mempunyai percaya diri yang tinggi dan bisa membuktikan 2 gol dari David Silva. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi, Vin, lo kan juga siaran kemarin nih kalau gue lihat sama partner lo yang sangat ini ya, sangat oke banget itu ya sama Kak Kara. Nah lo ngeliat sendiri kalau ketika pertandingannya Persija Persib unggul di mana sih, Vin? Unggul segalanya. Siap. Karena maksudnya dari segi apalagi di babak kedua ya. Kenapa? Apalagi dari sisi serangan mereka lebih terstruktur rapi gitu. Terus yang mana nih? Persib Bandung ya. Terus dari babak baliknya lagi. Kalaupun dari sisi mana? Dari sisi bench nih lu lihat ya kan. Persib lebih punya banyak opsi dibandingkan Persija Jakarta. Kelihatan Persija Jakarta harus mainin Rohit Chan sebagai back tengah. Sedangkan di bench tuh mereka punya Dutra, punya Marco Motta. Ini yang gue pengen tahu kenapa. Mungkin lu bisa tanya ke Jenderal ya. Kenapa si seorang Dutra dalam laga seperti ini harus dicadangkan dan menempatkan Roy Chan. Roy Chan bukan jelek, tapi dalam arti bukan di posisi yang sesuai. Bukan di posisi yang biasa dia mainkan gitu kan. Gitu sih maksud gue. Oke. Nah, kalau dari coach sendiri, Coach Akmal, melihat susunan formasi yang ternyata dilihatnya tuh, sebelum ke Coach Akmal lagi ya. Nih, sebelum ke lo, Vin, lo ngelihat bagaimana Persib bisa menekan terus gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat statistik nih ngomongin data, memang shoot on goal atau nggak mungkin efektivitasnya lebih banyak Persib. Sedangkan kalau Persija lebih banyak peluang. Nah itu ngebedainnya tuh kenapa ya?
Persija itu tidak bisa efektif dalam menyerang? Kalau dari kacamata lu? Gue lebih melihat bahwa finisher mereka, mesin gol mereka Marco Simic ditarik di babak kedua. Artinya di babak kedua gue lihat beberapa kali Persija dapat bola mati dan seharusnya kalau ada Simic itu mungkin bisa jadi yang membahayakan. Karena Tapi itu bukannya berkaca di babak pertama memang Simic juga belum optimal kan? ya kenapa harus ditarik di babak kedua kan kita nggak akan tahu. Kalau gue jadi Sudirman, gue lebih prefer mungkin tarik makan Konate daripada Marco Simic. Karena dalam situasi-situasi ini Simic lebih jago dalam situasi scrimmage. Kalau memang scrimmage itu harus terjadi depan gawang Persib Bandung. Dan ternyata Simic gak ada gitu. Dan yang handal dalam melakukan duel-duel bola udara atau aerial duel itu ya cuma Roy Chan yang ada. Tapi Roy Chan juga beberapa kali kalah dan ya udah Persib bisa lebih memanfaatkan set piece. Kalau gue agak berbeda nih sama Vino nih. Kalau Vino kan tadi kan mengganti Simic ya. Kalau gue mungkin tetap Simic diganti, Konate tetap di tengah, tapi dengan pergantian formasi. Kalau menurut gue, kenapa pergantian formasi? Karena lebih cenderung formasi itu lebih mendukung untuk push ke depan. Ya tapi yang gantinya Simic kan, ya aduh lu lihat. Ya Coach, sekarang kan Taufik kalau nggak mungkin bisa Taufik sama Osvaldo. Ya kan, tapi kalau emang dia ya kalau dari target emang susah untuk target crossing, Vin, karena nggak ada orang yang tinggi. Sedangkan dua center back Persib ini emang tinggi-tinggi. Iya. Lawannya Iqbal Neva, Kuiper dan sama Kuipers. Tapi nyatanya perjudian Sudirman kan terbukti salah. Iya. Ya kan, narik keluar Simic itu 3 yang masuk, Jawahari, Taufik sama Osvaldo ya bikin lah. Salahnya mungkin karena memang Persija lebih banyak umpan-umpan lambung jauh terus yang memang harus duel udara. Mau gimana pun Simic adalah top skor Persija, dibutuhkan dalam laga-laga panas seperti ini dan laga melawan Persib ini bukan laga pertama bagi Simic dan Simic sudah terbiasa dalam situasi seperti ini. Ya emang pilihan susah juga ya. Kalau pilihan pemain depan kita kan satu pasti berpikir kan tujuan kita main bola apa cetak gol kan? Ya kan. Untuk pelatih itu pasti muter otak nih siapa yang duluan bisa menjadi goal getternya. Dan di situ juga cuma ada 2 striker, Simic sama Taufik. Habis itu nggak ada lagi. Oke, siap coach. Kita lagi ngomongin striker nih. Kayaknya juga afdol juga kalau coach kan dulu sebagai ini ya midfielder lah gitu. Kita ngomongin sama yang striker nih. Ini legend. Selamat sore Kang Zainal Arif. Siap. Sore Kang Abu. Kang kumaha. Halo, Kang, sehat Kang? Kumaha Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik, Kang. Nih, tadi kita lagi lumayan panas nih, ada perbedaan pendapat antara Vino dan juga Coach Akmal. Cuman dari Kang Zainal sendiri melihat Persib dan Persija kemarin itu dari point of view-nya Akang seperti apa sih Kang? Monggo. Pertandingan kemarin? Ya. Nonton gak Kang? Harus kudu atuh. Jelas nonton dong, kalau derby dia pasti nonton. Iya loh, masa nggak ditonton? Kudu atuh. Seru kemarin pertandingan. Ya, kalau secara pertandingan, secara permainan ya, secara khusus, kalau melihat kedua tim, kemarin gue melihat baik Persib ataupun Persija sama-sama ambisi untuk mencetak gol. Tapi kemarin mungkin menit pertama, babak pertama di menit-menit awal, mungkin Persija sudah kecolongan ya. Jadi agak sedikit down juga secara mental. Tapi saya melihat semangat juang dari tim Persija sendiri tidak mengenal lelah. Dan sebetulnya poin yang bisa digarisbawahi ketika memasuki babak kedua, Persija menarik Marco Simic. Nah, di situ sebetulnya keberuntungan Persib. Kenapa bisa dibilang beruntung? Berarti memang tidak ada goal getter untuk Persija ya, Kang ya? Untuk bisa mendobrak gawang Persib. Nih, gue berbicara masalah tim ini, berbicara masalah secara ini ya, saya posisinya sebagai netral nih. Kalau melihat kemarin begitu pergantian Simic pun tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya dengan pemain yang kemarin masuk. Jadi untuk stopper Persib sendiri itu agak sedikit tenang, agak sedikit lebih mudah kali ya bekerjanya. Bagaimana si Iqbal Nebo sama Kuiper kemarin agak sedikit ya lebih tenang ya beda kalau ada posisi Simic itu di depan. Kalau saya melihatnya dari sana ya.
Nah, kalau ngomongin soal berarti Persija juga kehilangan goal getter gitu ya, Coach Akmal. Iya. Apakah memang harus ada sistem yang berubah ketika memang Simic diganti? Berarti cara bermainnya di babak pertama harusnya tidak sama dengan babak kedua ketika Simic diganti kan? Ya pasti kan strategi kan ada. Iya. Tadi kan Akang Bau bilang kan target man yang pertama itu kan Simic ya kan. Pasti kan juga dengan Simic tinggi ini dengan digantinya Taufik ini ya pasti dong pemain belakang tenang dong ya kan udah nggak ada Simic lagi pasti juga berubah. Makanya tadi gue bilang ya bolehlah Simic diganti ya kan. Mungkin itu kan juga pilihan. Akmal tahu gua banget itu Akmal. Biasanya dulu kalau Akmal udah luar biasa udah itu. Tunggu, tenang Gus Arif, tenang bro, ya kan? Ini lagi debat sama Vino juga, belajar debat. Ya kan? Tapi ya kalau gue bilang ya, emang udah terlanjur diganti nih Mario. Tapi ya disitulah pergantian juga formasi juga bisa gitu loh, kan banyak pilihan. Gitu. Banyak pilihan dan banyak pilihan di situ. Ya emang kalau nggak ngelihat tim Persija sendiri walaupun sudah ketinggalan 2-0 mereka masih tetap semangat juangnya untuk meraih untuk bisa mencetak gol. Ya. Mereka tetap sangat pressure-nya sangat luar biasa ya ke depan. Bagaimana Makan Konate pun sering ada spekulasi yang sebetulnya target juga ya, tapi sangat sayang menunjukkan gitu. sekali Makan Konate kemarin bro untuk dominan lah di Persija dominan lah kemarin. Nah, lo ngelihat Vin, peran dari seorang Konate untuk Persija di malam itu lawan Persib kayak gimana sih Vin? Gue lebih melihat kayak si Makan Konate tuh belum nemuin chemistry yang sama atau yang seirama sama Marco Simic ya. Jadi semacam harus dihadapkan pilihan mau Konate atau Simic. Itu mungkin Abimanyu juga bisa juga Vin. Itu dia. Abimanyu juga bagus. Iya. Abimanyu juga bagus menurut lo. Meskipun belum nyetel juga. Ya kalau bagi gue sependapat sama Vino kalau yang ini ya, yang ini ya belum nyetel untuk sama Simic ya kan maunya seperti apa kan itu aja. Simic karena Abimanyu sama Konate ini kan baru ya kan chemistry itu belum dapat. Belum Oke. Tahan dulu nih coach dan juga Abang Jenal dan juga Vino. Sebelum gue lebih jauh lagi nih ngelihat peran. Kalau tadi kan kita udah sebut nama ada Konate dan juga Abimanyu. Ya. Nah kalau dari Persib sendiri Vin, yang paling spot on atau spotlight dari Persib itu siapa? Ya pasti David da Silva, tapi gue lebih melihat Beckham mainnya keren banget sih. Beckham mainnya keren banget. Sebelum dia diganti karena memang katanya sih gue dapat kabar emang fisiknya belum prima banget, belum prima banget. Sampai dia ditarik keluar, gue terhibur juga sih sama permainan Beckham yang wah seniman lapangan banget. Seniman lapangan menurut lo. Kalau Coach Akmal setuju dengan Vino? Beckham itu sama hand. Beckham itu pandai mencari ruang antar lini. Itu. Jadi kemarin banyak ruang antar lini di antara center back sama gelandang inilah terjadi ruang antar lini. Disitulah Beckham bisa mengisinya. Dan sekarang sudah bergabung juga CEO kita aka Komenator Netral. Selamat malam Bang Valen. Selamat malam calon komentator Indosiar Ari. Sebagaimana yang kita janjikan latihan di Jebret Media langsung masuk Indosiar udah siap ya kan. Terima kasih nih udah join. Terima kasih Kang Jenal udah join. Siap, kawan. Ini luar biasa sekali karena kita akan semakin banyak melihat mantan-mantan pemain bisa menganalisa, memberikan komentar yang memang pernah dialami kan oleh mereka. Makanya gue menarik juga mendengar pembicaraan semualah dari tadi. Poinnya sih gue melihat semua sesuai skenario bahwa Persib Bandung secara urutan dan secara kualitas dan juga isi pemain-pemainnya kan memang musim ini bisa dibilang memang lebih baik dari Persija sampai dengan saat ini ya kan. Cuma namanya El Clasico kan di situ ada semangat yang berbeda yang bisa saja itu berubah begitu dan itu yang coba dilakukan oleh tim pelatih Persija termasuk para pemain sehingga yang gue bisa katakan adalah ketika sebelumnya kita melihat Liverpool lawan Chelsea 0-0 tapi itu tuh waktu terasa cepat gitu ya. Nah, saat gue komentatorin Persib lawan Persija kemarin sama, walaupun ada gol kalau ini, tapi biasanya kalau pertandingannya itu banyak drama, banyak lama. Mainnya lambat gitu. Kita juga ngerasa lama pada saat membawakan acara, tapi kemarin itu benar-benar dua tim ini memang pengen menunjukkan bahwa ini tuh derby. Dan itu
sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Adapun gol yang bisa dicetak oleh Da Silva melalui tendangan penjuru, silahkan teman-teman bisa analisa, terutama Kang Zainal Arif tuh sebagai striker, berarti itu sudah dilatih kah? Memang positioningnya Da Silva bagus? Apa ada kesalahan Andritani? Kira-kira tuh seperti apa kan kira-kira kalau dari sisi gol? Nah, sementara dari Persija, sementara dari Persija kok bisa nggak gol-gol gitu? Maksudnya, apakah memang strategi Roberts untuk bisa menutup lini tengah dan lini depannya Persija, atau memang ada krisis finishing di Persija? Nah itu silakan teman-teman bisa perdebatkan, dan juga Kang Zainal Arif mungkin sebagai striker bisa punya pendapat ya. Iya, kan ceritanya iya, Bo. Ceritanya kan formal, lamun teu mah urang teu netral. Oke. Terima kasih Bapak Sio. Siap. Oke, Kang Abo. Orang nggak siaran komennya gitu, bahasa nama terus asup berarti Persib. Yang satu lagi, abis kalah lemes pasti Persija, liar mah. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Rio. Nah, Kang Abo, ngelihat David Da Silva yang tune in, udah mulai tune in gitu ya. Apakah dengan lo melihat gini ya, Kang Abo, David Da Silva udah tune in, ini bisa sampai akhir musim dan bisa menentukan posisi Persib di akhir klasemen, atau mungkin ini hanya momentum sementara gitu? Kalau dari pandangan Kang Abo kayak gimana? Oke, kalau saya melihat sih kemarin betul-betul sosok Beckham yang menjadi pembeda itu sosok Beckham. Karena mau bagaimanapun siapapun striker yang ada di tim Persib itu sendiri, siapapun striker yang ada di tim Persib sendiri, saya pikir hanya tinggal menunggu waktu aja. Oke. Bagaimana kemarin sebetulnya ketika gol pun terjadi, David Da Silva itu sebetulnya posisi lakinya ada sama David Da Silva. Bagaimana ketika bola gol pertama, dia di situ tidak mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dan bola sangat free terhadap dia, akhirnya terjadi gol. Begitupun yang kedua, bagaimana saya tidak menyalahkan Andritani, tapi dia sebagai pemain striker jeli dan sangat cerdik memanfaatkan kesalahan dari tim lawan itu sendiri. Akhirnya bola jatuh di kaki dia dan terjadinya gol. Sebetulnya kalau berbicara masalah statistik pertandingan kemarin, saya melihat peluang Persib itu lebih banyak ya. Ini netral. Peluang Persib itu lebih banyak. Bagaimana sosok Da Silva ini berhadapan-hadapan dengan Andritani. Iya benar. Kalau secara ball position memang Persija menguasai, tapi peluang yang terjadi di pertandingan kemarin sebetulnya David Da Silva bisa lebih banyak mencetak gol. Kalau pandangan saya ya. Oke. Dan Kang Ebo, kalau ngelihat David Da Silva sendiri nih, dengan dia udah mulai tune in lagi di beberapa pertandingan tuh, kemarin udah berapa gol ya, Vin? Dia 4. Udah 4 gol ya? 5 gol. Nah, kan memang ketika dulu zaman-zaman ketika ada kabar gitu yang salah satu penyerang Wonder Luis juga di hengkang gitu ya, Kang Ebo ya. Ini berarti sudah keputusan tepat untuk bisa lebih percaya sama David Da Silva untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi kalau kita ngomongin nanti pertahanannya Persib juga kebobolannya juga terbilang sedikit, cuman belasan gol gitu. Nah, David Da Silva sendiri menurut Kang Ebo nih, Kang Abo kan English Kang Ebo ya, Kang Abo. Nah, akankah bisa nyetel sampai akhir musim untuk bisa bikin gol dan produktif terus? Oke. Ini berbicara kualitas seorang David Da Silva ya. Ya, forecasting ya gitu kan, sebagai Kang Abo yang mungkin juga mantan striker kan. Gimana Kang Abo? Iya, kalau atmosfer berbicara sepak bola di Bandung, saya pikir itu tidak jadi jaminan juga ya. Ketika Da Silva sekarang dia begitu sangat dominan di pertandingan-pertandingan yang sangat krusial, saya pikir tahun depan juga tidak ada jaminan dia ada di posisi di tim Persib itu sendiri. Karena tahu sendiri sorotan publik yang sangat luar biasa di Kota Bandung ini mengharuskan bahwa setiap striker itu harus siap. Siap dalam artian apa? Siap mendapatkan hujatan, siap juga memberikan setiap pertandingan dengan kemampuan yang terbaiknya, dan yang terakhir juga harus siap setiap kali pertandingan harus mencetak gol. Memang itu sudah kulturnya sepak bola kita di sini, maksudnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat, oke. Nah, gitu. Saya melihat juga kemarin,
Saya melihat sosok Wonder Luiz juga, terus Castillon. Kalau saya berbicara masalah kualitas permainan, kedua pemain tersebut itu punya kualitas yang sangat di atas rata-rata, menurut saya ya. Tapi karena mungkin si kedua pemain tersebut juga belum mencetak gol, akhirnya kepercayaan dirinya semakin lama semakin menurun. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Dan sekarang sosok Bruno yang menjadi sorotan, saya pikir ini juga PR buat si pemain tersebut ya. Oke, siap. Gitu. Nah, tadi kita ngomongin soal sisi lini depan gitu kan. Nah, habis itu kalau ngomongin lini belakang nih, Kang Abo ya, lini belakang melihat solidnya dua center back dan juga Teja Paku Alam sebagai kiper. Lihat pandangan dari Kang Abo sendiri seperti apa sih lini belakang dari Persib? Ya, lini belakang Persib itu saya melihat memang selama ini juga di luar kemampuan sosok Teja ya. Teja yang begitu sangat dominan juga beberapa kali pertandingan, dia begitu beberapa kali mementahkan peluang-peluang yang seharusnya terjadi gol, dia bisa memberikan kepercayaan diri lebih buat para pemain belakang. Sosok pemain belakang yang ada di Persib ada Ivo Nepo, Kuiper, Juprianto, dan mungkin pemain muda yang lainnya. Saya pikir mereka bisa berkolaborasi. Persib sekarang kalau melihat secara kemampuan pemain belakang, sekarang pelatih itu sebetulnya tidak terlalu sulit karena kemampuannya hampir merata semua. Tinggal bagaimana yang lebih siap, itu yang sebetulnya bisa diberikan kepercayaan. Jadi tinggal milih aja yang mana sebetulnya dari 4 pemain ini yang lebih secara fisik, secara mental udah siap. Mungkin itu kejelian pelatih ya. Jadi tidak ada masalah lagi kalau saya melihat dari pemain belakang di Persib. Jadi tidak ada masalah lagi untuk lini belakang Persib dan juga David Da Silva juga semakin gacor dan tuntutan nih Jebretim untuk menjadi lini depan striker di Persib itu besar. Jadi selain memang skill yang juga harus bagus, mental juga harus diasah terus-menerus. Nah, kalau Kang Abo sendiri ngelihat kan kalau dua El Clasico ini sepi, nggak ada penonton ya. No penonton, nggak ada supporter. Boleh nggak sih ceritain sedikit buat Jebretim ketika Kang Abo juga melihat, wah gue main, terus juga banyak penonton gitu ya. Tekanannya seperti apa sih? Apa yang disiapkan ketika lagi main juga seperti apa? Apalagi saat main di kandang Persija gitu. Nah, misalkan lagi UWD gitu, gimana ada pengalaman apa? Ada pengalaman apa yang pas sekarang, aing mah mau poho gitu kan. Gimana? Sama halnya dengan pemain Persija juga ya, kalau bermain ke Bandung, kita secara... Nanti kita tanya ya. Ya, kita secara personal tim kita memang per individu pemain kita tidak ada masalah gitu kan. Kita baik-baik aja. Kita di lapangan hanya fight 2 kali 45 menit aja. Misalkan teman kita yang di Jakarta pakai dengan kostum Persijanya, kita pun yang di Bandung dengan kostum birunya gitu kan. Setelah itu kita selesai. Kadang-kadang malamnya kita makan lagi. Justru yang di luarnya ini. Tapi tetap walau bagaimanapun, ketika bertanding kita di lapangan 2 kali 45 menit, kita tetap juga terbawa atmosfer yang begitu ramai juga di luar pertandingan ya. Satu momen apa yang Kang Abo paling inget ketika lagi El Clasico yang wah ini paling memorable buat Kang Abo? Sok katimpuk tuh. Pasti pernah kejadian saya di Lebak Bulus dulu ya. Di Lebak Bulus. Kena di sini sampai ketimpa sampai berdarah, tapi ya itu biasa aja. Maksudnya biasa itu tidak harus jadi masalah besar ya. Karena memang itu imbasnya aja, imbas dari El Clasico memang seperti itu. Tapi harapan itu sih ke depannya selesai cukup di kita aja. Ke depannya ketika pertandingan itu sudah ada penonton lagi, saya berharap ini bisa bisa diselesaikan ataupun ini bisa sampai di sinilah bahwa biar kedepannya sepak bola kita itu sudah melihat, saya kemarin juga beberapa kali pertandingan banyak sekali yang betul-betul jadi tanda tanya. Ya, saya banyak sering geleng-geleng kepala gitu kan. Bahkan ini live langsung masih bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi berharap juga kalau dimulai dengan semuanya sudah mulai rukun, sudah mulai enak enak yang menyaksikan dan enak juga yang menjadi seniman di lapangan.
Saya pikir itu akan membuat sepak bola kita jadi lebih maju. Amin, lagi. amin. Ya Tapi Rabbal menarik alamin. Kang, tadi kan bilang Gimana, Kang Vino? kayak 2 kali 45 menit ya kita teman selebihnya di lapangan fight. Tapi saya sering dengar gitu dari pemain Persib atau pemain Persija, katanya jelang pertandingan Persib lawan Persija atau Persija lawan Persib, pemain tuh suka kebawa suasana supporter, apalagi sekarang lihat medsos, terus pas udah masuk lapangan tuh auranya beda we gitu, kayak gitu, tiba-tiba kayak Memang. iya kan? Memang. Memang seperti kayak itu. misalnya Kang Abo temenan sama Coach Akmal, udah we di lapangan mah tackle gitu kan. Ya, betul. kayak Barcelona lawan Real Madrid, ya Ramos kan sama Puyol temenan, tapi udah di lapangan udah bener nggak sih? Iya. Ya memang ya itu namanya El Clasico memang seperti itu. Iya. Tapi itu Emosional semua juga pasti sebagai pemain juga sama, pasti gitu juga. Oke. Iya, tapi itu semua tidak merubah tidak merubah bahwa persaudaraan kita di luar lapangan itu yang selama ini kita terjalin tidak merusak selama 2 kali 45 menit itu gitu. Saya fight dengan yang di tengah itu tuh. Tegus trading lo. Ya kalau kita sih sebagai pemain ya, dulu kalau persiapan El Clasico itu gini, jadi Emosi banget ya? Emosi udah pasti Vin ya, emosi ya. Jadi misalnya Bang Arif di sana, gua anak Pasundan nih. Gua anak Jakarta gitu kan. Ya itu di lapangan gitu loh. Di lapangan itu kan kita kan juga memberikan mempertontonkan lah kita punya skill ya kan. Tapi tidak melupakan sportivitas juga. Tapi kalau di luar mah udah ya kita ya yuk tarkam bareng yuk kayak gitu. Cari cuan bareng ya. Boleh, Cari cuan boleh. bareng. Kalau ke Bandung, Iya. kalau ke Bandung Iya. dia minta diajak makan. Kalau Jakarta gue yang diajak makan. Tapi tetap ngomong, Mal, aman gak sih? Iya, emang kayak gitu semua sih nggak hanya Persib aja, teman-teman yang lain juga di luar mungkin Medan ya kan, mungkin di mana Surabaya ya kan. Tapi kalau Medan biasanya banyak kartu kuning. Ya bro ya, kalau main di Medan banyak kartu kuning dulu ya, biar nggak berangkat ke Medan ya. Kenapa Udah tuh kalau pasti banyak itu, kartu Bang. kuning kenapa? Rap. Kagak lah mas striker nih. Kalau Coach Udah di Akmal, Garuda. iya, ada yang pengen ditanya nggak nih sama lawan Kang mainnya Abu. dulu, mungkin ada yang mau Oke. Memori apa, terkenang apa? terkenang apa gitu. Gimana Kang Abo, kalau dulu masih main, kalau gue sih masih inget saltonya itu ya, nggak tahu kalau waktu lu salto itu gol lawan apa ya bro ya? Cetak gol ya? Lawan PSDS Deli Serdang. Dan Tapi- itu yang paling, itu sesuatu hal kejadian yang sangat unik, lucu. Kenapa? Karena apa, Mal? Jadi gua dulu itu belum pernah latihan salto kayak gitu. Iya, gue tahu. Insting. Oke, gak pernah tes salto. Tiba-tiba itu gimana tuh? Tiba-tiba bola datang, Oke. dalam hati gua, ini gua salto atau gua kontrol? Oke, pikiran salto gitu kan. Iya. Iya, akhirnya gua salto, masuk. Dari situlah mulai. Loh, Itulah naluri seorang striker ya kan, punya Nah, itu timing. Kemungkinan tuh bisa terjadi lagi kalau nanti kita kumpul, tapi yang umpannya Akmal di situ. Wah, mantap, masuk. Patah pinggang bro. Bisa diagendakan oleh Jebret Media Persija Legend sama Iya, Persija Legend. boleh. Rame itu. Bisa Mumpung itu ada bisa. Bapak CEO ya. Boleh, bagus Vino masuknya. Pino harus main juga, Pino Iya, harus main. Oke. Kalau Pino main awas. Pertanyaan terakhir Kang Abo. Jack, iya. Jadi Melihat Bos. ada CEO. Del. Silakan coach. Silakan CEO. udah dipastiin aja Mal, lu kan koordinator Persija Legend. Ah, Waktu itu gue juga masih Abo pernah main di sini kan sama anak-anak Bandung kan, ebol segala. Udah Jebret Media mempromotori sama kasih uang transport udah lah. gas. Gas. Udah tinggal atur koordinator masing-masing ya kan. Iya siap, oke. Nanti urusan abis itu main 30 menit, main sejam, long term, short term ya itu terserah lah itu masing-masing udah pada tua. Kan di sini Bung, jadi di sini kita mulai bahwa nih loh, persaudaraan kita itu sebetulnya tetap chemistry-nya terbangun dari dulu kan. Benar, Jalin benar, ya, benar. kan? Nah, jadi auranya bisa masuk ke pemain-pemain yang sekarang. Iya. Seperti itulah. Benar beratur, Iya. atur kocak Mal atur ya. Siap. Badan masih bagus bro. Badan masih bagus itu coach. Bang Abau tuh apa? Kang Abau Nah, tuh. ini lah Mal, Ah. kemarin gue datang ke ulang tahun Uni, Oke.
untuk merayakan 119 tahun. Jadi selamat juga untuk SSB Uni ya. Oke, Uni. Dimana nanti mudah-mudahan Uni, Jebret Legend. Media bisa support nih untuk rumputnya biar jangan debu semua begitu kan. Tapi SSB-nya Akmal jangan iri juga, nanti juga kita kita betonin ya. Jadi waktu kita main nih gua sama Ebol segala biasa yang pada minta foto-foto mah yang pada itu penonton bapak-bapak cuy. Pas si Abo masuk, buset semua ibu-ibu anak-anak SSB ditinggalin anak-anaknya semuanya mau foto sama dia. Ini apa? Pasya Ungu juga minder lihat mukanya. Iya. Bisa Makanya gua bilang. bisa Idola, masih idola lah. Oh. Kalau Jain Alif itu masih idola. Dulu bro, Bahaya pokoknya. ceritanya gue dulu pernah U19 sama beliau. Nah sama Kang Abo ini U19 tapi ya dengan beliau tidak di 19 tapi beliau sukses di timnas senior. Luar biasa. Ini contoh untuk pemain muda kita juga ya. Tidak putus asa jangan ini. samain nama lu dong, lu kan cadangan terus. Yang penting kan gaji lancar bro. Bang, belum tembus ke senior bang. Baru kita bareng di 19 aja bang. Iya itu makanya. dia. Gayanya Tapi kayak selevel. Waduh, gawat banget ini punchline-nya kayak CEO ya. Jangan buka-buka dong. Kalau yang di depan udah tahu buka, udah tahu Tapi kartunya. Lu bisa ngomong, BP nggak akan cetak gol kalau bukan gua yang ngumpan sebelum Iya, ada iya. Iya. Oke, terima kasih. Tapi Del, gua ada satu tadi kalau kita balik sedikit aja sebelum gua mesti cabut nih. Boleh, Pak Sio. Menurut gua kemarin Mark Klok itu worth it dengan harganya menurut gua ya. Iya. Karena Betul. dia tahu bahwa ini momen sentimental juga buat anak Jakmania karena kan dia akhirnya jadinya kan money clock ya, clock money itulah pokoknya. Iya. Karena dia pindah. Nah, lo lihat permainan dia kemarin, dia kasih tendangan corner 2 kali itu dan dia tidak nafsuan untuk ikut terlalu ke depan. Lo lihat deh, dia kemarin jaga kedalaman dengan disiplin. Secara ego kalau dia mau tampil kelihatan untuk disebut sama komentator terus bisa dong dia over gitu lo mainnya. Tapi lo lihat kemarin dia nahan jaga kedalaman saat tendangan bebas atau corner baru diambil. Kemudian interceptnya banyak ya, bantu pertahanan. Jadi gue pikir emang Persija kehilangan banget sosok Klok dan dan gue lihat emang dia nih pembunuh bayaran. Dimanapun dia main, dia total aja udah profesional. Di PSM begitu, di Persija begitu, di Persib begitu. Jadi emang ini orang pemain profesional gitu. Lo jangan berharap bahwa darahnya biru Persib, darahnya oranye Persija, nggak bisa. Dia adalah pemain yang akan tampil 100% di mana dia membela tim itu. Itu udah gue lihat tuh di 3 klub yang dia bela. Jadi ini orang emang maksud gue Persib langsung mengontrak 3-4 tahun kalau dia juga bisa pertahankan permainan itu. Dan gue nggak tahu nih Abo ya, ternyata misalnya dia hubungan baik juga sama anak-anak lokal, ya menurut gue itu sesuatu yang baik lah menurut gue. Tinggal chemistry-nya itu dibangun. Gue pikir juga. Ya memang bener Bung, saya ngelihat kemarin pertandingan selain Beckham, Mark Klok itu dia betul-betul bisa menjaga kedalaman ya. Dia kesana kemari dan sebetulnya banyak sekali bola-bola yang sebetulnya dari dia itu lebih membahayakan. Karena posisi Bruno kemarin kan di sayap. Mark Klok itu betul-betul disiplin banget. Betul-betul disiplin kemarin. Dan kalau kartu kuning, no comment lah yang itu ya. Ditarik dulu. Mukanya. Iya. Tapi Kalau gue main ya kemarin ya, sekarang gue di netral juga nih ya, gue lebih cenderung ke materi Persib. Ya kan enak, di tengahnya ada Mark Klok ya kan, ada Beckham juga, di depan juga ada ada David Silva. Gue lebih percaya diri lah kalau untuk jadi pemain ya intinya. Oke, siap. Terima kasih Kang Abo untuk waktunya. Mark Klok itu sebetulnya punya responsibility yang sangat luar biasa terhadap klub yang dibelanya. Itu aja sih. Tanggung jawab yang luar biasa itu dia dari Kang Abo Jain Arif, luar biasa. Terima kasih Bapak CEO juga, thank you. Thank you. Seru banget. Nohon. Terima kasih. Bapak-bapak. Makasih ya Bang Akmal, kita ngomong mesti kudu 2 nih. Ada bahasa Betawi, ada nu bahasa Sunda ya biar netral. Oke, terima kasih Bapak CEO. Asup. Arif, Thank you bro, sehat ya bro. Thank you. Nah, tadi udah
kita lumayan dalam gitu ya untuk ngobrol sama Kang Zainal juga dan juga Bapak CEO. Tapi kalau kita balik lagi ke pertandingan kemarin, tadi Simic kita udah kita bahas. Ya. Tadi kartu kuning juga sempat kita ada bahas dikit-dikit. Terus juga ya barisan pertahanan dari Persib dan juga Persija gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari secara kartu kuning deh. Itu. Ada ya gue yang lucu banget nih Vin. Ketika Coach Rene Alberts tuh bingung. Gue di kartu kuning. Tapi dia diem aja sebenarnya di bangku situ kan. Jadi sebenarnya ada apa sih Coach Rene kena kartu kuning atau ada seseorang behind him yang memang kena kartu kuning juga? Ya kan di press conference Robert bilang kalau ya saya ketawa gitu. Kenapa saya sampai sekarang saya masih ketawa kenapa saya harus dikasih kartu kuning yang saya dengar di belakang tuh berarti di bench. Di belakang bench ya. Pemain tuh harus misah kan sekarang kalau di stadion Dipta tuh pemain agak di ke atas kan. Iya. Oke. Itu ada yang teriak wasit bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya wasit ngedengar si Farid Hitaba ngedengar. Tiba-tiba kayak mungkin ada nada yang tidak mengenakan dari benchnya Persib mengatakan wasit. Akhirnya dia langsung mendekat ke bench Persib Bandung, terutama ke Coach Robert. Coach Robert yang dikasih kartu kuning dan si Coach Robert tiba-tiba kayak loh kenapa bla 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 kayak gitu. Ternyata kalau di LOTG Apa tuh LOTG? Kasih tahu dong, mungkin Jebretim ada yang belum tahu. Laws of the game itu ditulis ketika wasit mendengar sesuatu yang tidak beres dari bench dan tapi itu sulit diidentifikasi, maka pelatih kepala lah yang dikasih kartu kuning. Itu ada di Law of the Game. Oke. Pokoknya kurang lebih itu berlaku pada tahun 2009. Bahasa Inggrisnya since 2019 coach and other team official guilty of misconduct can be shown a yellow card or red card. Udah intinya kayak gitu. Oke, nah itu kan dari Coach Rene kena kartu kuning. Sedikit aja sebelum kita nyambung ke Bali, menurut Coach Akmal, kenapa BP kena kartu kuning? Nah, mungkin lu Itu dapat dia. Dikit aja, dikit. Belum dapat cerita. Mungkin lo ada info ordal gitu. Kenapa BP kena kartu kuning? Apakah karena dia memang ada sesuatu yang diucapkan gitu? Kalau diucapkan mungkin ada. Iya. Kalau gue balik lagi ke Vino nih. Jadi head coach itu bisa mempertanggungjawabkan. Jangan mungkin gue head coach nih di sini. Kita satu band ya kan. Vino mungkin teriak, tapi wasit yang lihat head coach. Bisa head coach yang kena kartu. Mungkin head coach yang dipertanggungjawabkan yang kena hukuman di situ. Oke. Nah, gue juga nggak tahu nih BP nih apa melontarkan kata-kata. Itu gue juga pernah gitu, gue yang melontarkan kata-kata tapi yang dapat head coach yang kena gitu loh. Ya gue juga jujur aja gue baru belajar juga nih dari Vino nih tadi nih. Mantap Vino Law of the memang. game-nya, Wikipedianya Indo dia kalau- emang ya luar nanti biasa. gue tanya lagi dah ya kan. Menurut Jebretim kira-kira kenapa BP kena kartu kuning? Silahkan taruh di kolom komentar. Sambil lanjut lagi nih. Ya Persib akan lawan Arema ya kan selanjutnya. Dan yang berat adalah Persija akan lawan Bali United. Iya. Yang notabene punya rekor di seri keempat 11 kali main, Bali menang 10 kali dan cuma seri sekali ya Kak. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Suhu. Iya, Suhu ya. Terakhir Nah, menang. gacor nih. Nah, lo ngelihat permainan dari Bali. Persib lawan Persiraja. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Bali dan juga Persija nanti gitu kan. Bagaimana Persija bisa menahan Bali yang sedang On fire. anget-angetnya, lagi nyetel-nyetelnya gitu. Karena di saat itu Boboto pasti berdoa Persija harus menang lawan Bali United. Nah, minimal nahan imbang. Iya, Itulah iya. doa yang bagus untuk Persija Nah. dari Boboto. Saya mau nyambungin ke liga luar tapi pasti nggak masuk ke sini. Udah lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Coba gimana ngelihat Bali dan Persija nanti kalau Coach Akmal sendiri? Kalau gue bilang nih Bali ini emang lagi gacor-gacornya ya. Apalagi di setiap lini mereka punya pemain berkualitas. Kalau Persija masih cari, jangan itu aja ya. Dari Roy Hichan aja bisa turun di center back. Iya. Ya kan? Nah, ini emang ya kepusingan pelatih lah. Kalau gue bilang kepusingan pelatih nih. Coach Jen nih bagaimana nanti bisa merotas. Kalau gue sih paling Persija nothing tulus. Kembali ke situ aja. Nah, ya kan? Justru itu akan jadi keunggulan Persija yang bermain nothing tulus karena Itu dia. karena Persija buat mikirin juara aja udah jauh, degradasi juga kemungkinannya kecil gitu Iya. kan. Artinya dia kalau ya artinya kan Cari formula gitu betul, kan ya, cari cari formula. formula. Karena kan musim sisanya tinggal dikit lagi artinya ya udah gue akan memanfaatkan sisa musim ini untuk menguji pemain gue di musim depan nanti atau mungkin di sisa musim ini akan jadi seleksi siapa yang masih layak membela Persija atau yang Iya. akan gue lepas. Betul. Ya, artinya di sisa pertandingan ini Persija yang nothing tulus bisa jadi batu sandungan buat
Bali United. Iya. Bali dengan tekanan dia berbeda 3 poin dengan Persib dan juga ini 1 sampai 5 gitu ya. Masih sama-sama punya peluang untuk juara Iya. musim ini. Lo ngeliat kesiapan Bali gimana, Vin? Bali United ini kayak ada X factor Apa ketika tuh? Bali United main di Faktor X. Bali itu tiba-tiba dia X Factor kayak Fatin dong ya, bukan ya? garing anjir. sorry ya, masuk dulu. Saya dengar suara goib soal tadi. ada semacam apa ya faktor X itu kenapa Bali United ketika main di Bali juga memang lebih baik karena memang ya Suatu gimana, privilege, bukan? privilege atmosfer Ah. juga bawa Bali ya mereka terbiasa di Bali ya kayak ini kandang gue gitu dan lain-lain dan Bali United sebelum berakhirnya paruh musim pertama ada di peringkat yang memang tidak ya baik tapi bukan yang terbaik gitu. Yeah. Artinya ketika masuk putaran kedua Bali United melakukan sejumlah perombakan termasuk Persib Bandung dan juga ya termasuk Persib Bandung ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Bali United dan Bali United lebih banyak dia narik beberapa pemain lokal ganti pemain asing dia dan karena perubahan itulah yang membuat Bali United sekarang tampil lebih baik daripada putaran pertama. Arema gimana? Arema yang dari putaran pertama masuk putaran kedua jelang masuk putaran kedua Arema nggak ganti apa-apa gitu kan. Yeah. Artinya mungkin Arema sudah overconfident dengan skuad yang dia punya dari paruh pertama. Parameter lo overconfidence untuk Arema dari mana? Ya dia nggak masukin siapa-siapa pemain. Ya maksudnya adalah Sandi Sute gitu kan. Tapi maksud gua nggak terlalu banyak perombakan yang dilakukan Arema ya. Mungkin yang gue lihat sekarang yang kepake di skuadnya mungkin Dari materi pemain ya, Vin? ya materinya paling Sandi Sute gitu. Nggak banyak yang Arema mereka masukin pemain buat nambah lagi daya saing mereka di putaran kedua itu cuma Sandi Sute. Pertanyaan gue ketika memang Arema sudah dapat formula yang nyetel, kenapa mesti diganti gitu? Menurut Ya lo dia gimana? harus lihat Vin? kompetitor dia dong. Dia harus lihat kompetitor dia bagaimana Bali United berlomba-lomba untuk membuat skuadnya lebih kuat lagi dengan memasukkan Abdu, Eki Taufik, Privat Barga dia masukin, Irfan Jaya dia masukin. Artinya di putaran pertama mungkin materi-materi seperti ini yang tidak dimiliki oleh Bali United. Memasuki putaran kedua Bali United menambah materi-materi mereka dengan materi pemain juara. Kita tahu Irfan Jaya itu pemain ya walaupun ya habis pulang dari timnas, Eki Taufik sama Abdu walaupun dari Liga 2 tapi mental mereka Liga 1 baru juara dari Persis Solo. Artinya termasuk Privat Barga pemain yang punya mental juara di Liga sebelumnya. Artinya memang Bali United melakukan perombakan-perombakan yang efeknya positif di putaran kedua ini. Oke, nah itu dari Bali. Coach Akmal, Persija tadi kita sudah bahas tentang Persija nothing tulus lah lawan Bali. Persija lagi aja nih. Persija lagi aja. Ben. Karena tadi Bali udah cukup tebal dari Vino. Lo ngelihatnya meskipun kita ngambil message-nya adalah nothing tulus, tapi apa yang harus diperbaiki agar dia tetap menarik gitu. Dilihat Persija bermainnya melawan Bali nanti. Ya paling kembali lagi ke materi pemain lagi. Tapi kan juga pemain ini performanya bagus nggak? Kan sekarang kan banyak faktor nih Mario. Banyak faktor kan juga ada COVID, ada cedera. Nah itu dia. Ya kan? COVID. Terus saya lagi lihat juga pas tadi gue pernah bilang kita sebelum menentukan pemain untuk starting 11 bermain di H-1-nya itu udah kita lihat dari aktivasi training. Itu terakhir kita menilai pemain itu fit apa enggak. Oke. Disitulah kan pelatih juga lihat oh ya sejauh mana nih paling habis itu kita bisa bertanya kepada dokter, kepada fisio, ya kan pemain ini siap gak nih mungkin kayak Simic gimana performanya. Oke siap coach, itu kan dipertanggungjawabkan juga sama dokter tim, Oke. sama fisio. Itulah yang nanti yang diputer-puter sama pelatih. Oh ya mungkin nanti bisa pergantiannya ini. Pasti juga ada planning juga Mario. Nah, kalau lo ngelihat tadi kan banyak faktor ya dari cedera atau mungkin COVID segala macam A sampai Z. Nah, menurut lo dari formasi 4-3-3 yang kemarin ketika Coach Sudirman sudah pakai itu harus dirubah atau malah harus dipertahankan? Ya, lu tim Coach pelatih gimana tuh? Ya kalau gua sebagai tim pelatih ya bisa dirubah. Tapi kan kita dirubah kan lihat komposisi materi pemain. Gitu loh. Kalau gua dari kacamata lo sendiri? Kalau kacamata gua ya, Iya. kalau kacamata gua Harus diganti atau tidak? ya kalau menurut gua kalau gua sendiri gua ganti. Menjadi dari 4-4-3 jadi formasi apa Bisa yang akan formasi diturunkan? 4-4-2. 4-4-2. Jadi gini, gua sekarang menerapkan kepada pemain muda gua, formasi apapun itu tidak baku. Yang penting pemain mengerti apa prinsip dari bermain. Pemahaman itu harus dimengerti pemain-pemain. Gitu loh. Sekarang kan juga kita belajar nih, kita edukasi ya. Jadi bagaimanapun
formasi itu tidak baku dan bisa berubah jadi 4-3-3 bisa bertahannya 1-4-1-4 ya kan, itu bisa berubah-ubah lah. Tapi kalau pemain itu bisa mendapatkan pemahaman bermain yang bagus, prinsip bermain yang bagus dan transisi yang bagus, itu pun nggak ada masalah gitu. Dan mempertanggungjawab satu juga mereka punya totalitas lah, gitu, totalitas di situ dan percaya diri. Nah itulah pelatih bagaimana melihat pemain ini ya satu nggak jauh dari performa, tapi faktor kan juga banyak juga Mario. Ya, faktor apa yang menurut Coach Akmal nih melihat dari Persija yang seperti sekarang ini, selain memang dari segi skill atau teknik mereka, apa yang harus dibenahi kalau dari kacamata Coach Akmal? Ketika bermain ya belum bisa tanda kutip terlihat optimal gitu. Kemarin gue sempet teleponan sama Ismet, ya sebelum main tuh Vin, gue di Bali, Ismet nanyain gue. Main lu telepon, enggak dia telepon gue, dia telepon gue, lu lagi di Bali ya? Bilang, iya gue lagi di Bali. Gue bilang gimana Ji, kondisi tim aman ya kan? Berarti kan kondusif dong, ya kan? Biasa kan dia kan apa-apa kan ngomong sama gua, ya kan? Berarti kondusif ya. Dan mungkin dari segi mungkin bonus juga apalagi ya, lawan Persib luar biasa bonusnya, luar biasa lawan bonusnya. Gua nggak tahu, mungkin juga sini harus ya kita kalau sebagai pelatih itu harus mencari tahu ya, pendekatan-pendekatan mungkin secara personal ada apa sih di tim ini, gitu. Ada apa sih? Mungkin banyak faktor lain. Yang mereka mungkin juga jenuh, bosen, kayak gitu kan juga ada juga. Kenapa Simic performanya turun kan juga harus ditanya. Iya. Jadi kalau buat Coach Akmal melihat nanti Bali Persija lebih kemana? Apakah 50-50 atau malah menang Persija atau malah menang Bali? Gue balik lagi kalau emang mereka main lepas, bermain nothing tulus, Persija kenapa tidak bisa menangkan pertandingan? Gitu. Vino? Persija nothing tulus, Bali champion mentality-nya udah kelihatan kemarin lawan Persela ketinggalan terus akhirnya menang. Tapi 2-1 Vin ya? 2-1 ya gue lihat antara tim yang nothing tulus dan ngotot juara akan tough banget. Bisa jadi imbang. Oke, kalau menurut Jebret Tim gimana? Silakan taruh di kolom komentar. Sampai kita lanjut lagi sebelum kita tutup episode ini. Bayangkara Persebaya. Nah, kok Bayangkara Persebaya? Bayangkara. Tadi kan kata Pino kan Mario kan tidak hanya Persibaya mendoakan yang mengganjal Persija mengganjal Bali kan. Semua juga mendoakan. Nah, maksud gue adalah Bayangkara dan Persebaya adalah tim dengan kandidat terkuat untuk bisa menggeser Bali gitu ya. Kalau lo ngelihat dari Bayangkara sendiri gitu. Jadi yang lucu kemarin waktu Arema Persebaya ya, itu kayaknya supporter Bali United sama supporter Persib Bandung berdoa Persebaya bisa ngalahin Arema dan terjadilah. Kan. Sekarang nih itu lucu banget. Nah, kalau misalnya dari Coach Akmal juga melihat kesiapan apa? Mau lanjut lagi. Belum lagi Vino. Belum apaan Bayangkara Persebaya? Bayangkara dan Persebaya gitu kan. Mereka dengan kesiapannya nih untuk bisa jegal Bali gitu yang mereka bisa main all out terus, Bali juga bisa terpleset lawan Persija kan. Nah, Bayangkara dan Persebaya ini chance-nya mereka untuk juara gitu di Liga 1. Lo ngelihatnya dari kedua tim ini gimana? Ini game week berapa sih? 29 ya. Berarti ada sekitar sisa 6 pekan lagi. Ini pekan-pekan krusial. Lu lihat betapa dinamisnya si papan klasemen. Arema yang tadi atas sekarang turun ke ketiga. Bayangkara yang sempat di atas turun keempat. Artinya semuanya masih punya kesempatan. Kalau Persib punya tagline kemarin 7 laga final lagi, 6 laga final lagi. Gue rasa tagline ini juga dipegang oleh 5 kompetitor yang masih bersaing di tangga juara. Jadi artinya nggak ada kata lain selain menang sih. Dan ternyata banyak tim-tim yang terpleset di laga-laga krusial. Kita lihat Arema kalah sama Persebaya. Bayangkara kemarin harusnya menang, malah main imbang sama Persita. Persib Bandung yang harusnya bisa menang dari Persela cuma main 1-1. Bali United hampir kalah dari Persela Lamongan. Jadi menurut gua pressure-nya besar sekali. Benar. Harus benar-benar apa ya? Lu nggak bisa kepleset sama sekali. Ini 5 tim. Bali United yang ada di atas nggak boleh, ya pasti gua rasa juga mereka bakal mawas diri, nggak bisa ngerasa dirinya aman. Karena 4 tim di bawahnya siap-siap untuk nyaplok Bali United. Karena peluang Bali United buat turun ke peringkat kelima juga masih cukup besar. Iya. Nah, kalau ini 6 pertandingan. Ya, gue sih tadi setuju sama Vino ya. Kita banyak mengalami hal tersebut ya. Siapa yang akan terpleset nantinya? Ya kan, maksudnya juga nggak ada faktor lagi. Tapi tidak hanya di papan atas loh Mario. Di papan bawah pun juga tipis-tipis. Coba lihat papan bawah dulu.
Bang Giri. papan yang ada di bawah. Persiraja, Tuh, ada lihat kan? Persela, Persipura. Tipis-tipis juga 25, 27 Barito. Iya. Persipura, terusnya PSM juga PSM sama. Madura, ya. Ya kan, Madura ya kan. Persik juga sama, Persikabo di atas. Atas bawah kenceng nih ya. Iya benar. Kita lihat Persipura gitu kan. Ya walaupun ininya Covid waktu itu suasana Covid, Persipura akhirnya bisa ngalahin Persebaya. Persela nahan Persib Bandung, hampir ngalahin Bali United. Persija nggak di jalur juara deh. Persiraja. Iya Persiraja ngalahin Persija kan. Iya. Artinya memang tim yang di bawah ini apa ya, kemauan untuk survive-nya juga cukup tinggi. Dan ketika di pekan-pekan terakhir tim papan atas ini harus ketemu salah satu tim di papan bawah, jangan kaget kalau memang kepleset. Ya. Betul sekali. Itu dia. Oke lah. Seperti itu obrolan kita malam hari ini Jebret Tim. Gimana? Silakan taruh di kolom komentar untuk opini lo juga. Thank you. Oh, udah. Martio cabut. Coach Akmal cabut. AA Vina cabut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dedapi berikutnya. Dadah.